Rahmdalan Ningrum yang memperoleh gelar Master dari Crawford School The Australian National University pada bidang kebijakan publik, spesialnya social policy. Berarti kita banyak bahas kebijakan publik dengan ilmu sosial, ilmu politik. Terus juga ada posisi saat ini Mbak Herni adalah manajer program dan peneliti Perkumpulan Prakarsa, sebuah organisasi yang berbasis think tank yang menghasilkan studi, analisis, dan rekomendasi terkait kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, Mbak Herni juga banyak mengeksplorasi desain kebijakan dan dampak kebijakan terhadap kesetaraan dan kesejahteraan. Mbak Herni juga memimpin sejumlah penelitian dari tahun 2012 hingga sekarang dan memiliki ketertarikan mendalam mengenai kebijakan sosial, kesetaraan gender, sistem kesehatan, kerja layak, perpajakan dan keadilan fiskal, serta pembangunan berkelanjutan. Mbak Herni juga telah menulis sejumlah artikel, buku, terus white paper, terus country report, dan laporan penelitian gitu. Singkatnya seperti itu. Nanti kita akan mendengar lebih dalam dari Mbak Herni. Secara singkat, saya mungkin bisa menjelaskan secara general aja bahwa keterkaitan gender dan lingkungan itu, atau bisa dibilang ekofeminis kalau misalnya kita menyudutkan ke ekoliterasi ataupun lingkungan, itu bisa dibilang ekofeminis. Nah, jika kita berpikir perempuan dan lingkungan hidup merupakan sebuah perpaduan yang interaksi yang indah antara kearifan kaum Hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola atau pengelola rumah tangga yang memanfaatkan alam sebagai elemen penuh kebutuhan hidup gitu. Nah, mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan ini terus menjaga keseimbangan alam. Nah, bagaimana kita ketahui juga bahwa perempuan juga sebagai sarana informasi utama di dalam rumah tangga ataupun di dalam rumah, sekaligus ibu kita sebagai guru pertama yang kita hadapi dari kecil sampai besar. Nah, di mana perempuan itu menjadikan peran yang penting di dalam sebuah untuk menghadapi lingkungan alam dan lingkungan sekitarnya itu. Secara singkat sih, peran perempuan dan lingkungan itu secara singkat yang saya pahami seperti itu. Mungkin lebih lanjutnya Mbak Herni bisa menjelaskan terkait gender dan perempuan pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Herni. Oke, terima kasih ya Kak Sani. Iya. Oke, selamat sore teman-teman. Ini saya lagi di angkot, lagi di Grab car, terus jalannya jelek banget. Terima kasih nih ya, saya sudah diundang untuk berdiskusi bersama teman-teman. Saya kira ini kesempatan yang baik ya. Saya selalu mengapresiasi proses diskusi di dalam ruang apapun gitu, dalam forum apapun. Juga mengapresiasi ijtihad keilmuan teman-teman gitu ya, untuk selalu berdiskusi, menggali dan mengeksplorasi hal-hal yang baru, baik itu isu-isu yang mungkin tidak menjadi ketertarikan atau isu yang teman-teman merasa tertarik langsung. Nah, untuk pada sore hari ini saya sempat dikontak ya oleh Mas David ya, untuk diskusi bareng teman-teman, dan ketika saya disodorkan isu ya, saya tidak pernah merasa diri saya seorang feminis gitu ya, tidak pernah juga mengidentify diri saya sebagai seorang ekofeminis gitu. Tetapi ya saya punya ketertarikan, iya, saya punya kerjaan yang bersinggungan dengan hal tersebut, iya gitu. Nah, tema yang disampaikan atau yang diminta oleh David dan Adi ya, itu kan terkait dengan titik temu resiliensi gender dan ekologi.
Nah, mungkin saya ingin mengawali diskusi kita hari ini dengan, saya tidak tahu ya, saya maafkan misalnya saya bertanya hal-hal yang terlalu mendasar dan menurut teman-teman, "Ah, kalau itu doang mah saya juga udah tahu," gitu. Tapi saya kira saya tetap perlu menanyakan ini gitu untuk mengetahui, kesamaan pengertian kita terkait sesuatu itu di mana gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan gender, teman-teman? Ayo silakan. Kita sambil diskusi. Apa yang dimaksud dengan gender? Jangan Sani ya, karena Sani kan tadi udah feminis, jadi pasti tahu. Ayo, saya mau mendengar dong dari teman-teman yang lain, dari Garut, dari Ambon, dari Tangerang, dari mana tadi, Jinja ya, silakan. Jangan nge-google ya, sampaikan dengan bahasa sendiri. Siapa nih? Saya tunjuk deh kalau gitu. Tunjuk yang lagi duduk di depan danau nih. Ada yang duduk di depan danau, daripada kecebur, saya tanya dulu deh. Apa sih yang disebut dengan gender? Ini namanya Alif. Halo Alif, apakah di sana? Kak Sani, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Mbak? Kedengaran, Oh sangat iya, jelas. oh, berarti ya oke. Ayo nih, mana nih? Nah, nggak ini nggak hadir apa online doang atau sinyalnya ya? Oke, karena sepertinya Alif nggak kelihatan lagi. Coba saya tanya yang Silakan. lagi duduk di belakangnya, ada hutan tuh. Siapa ya, Mas Edi Winarto? Ya, makasih. Silakan. Kalau yang saya tahu gender itu misalnya Bapak Ibu mau punya tugas gitu. Nah, yang mana yang dibagi, misalnya Ibu nyuci dapur, Bapak masak, atau Ibu ngurusin anak gitu ya. Terus Bapak narik gerobak jual minyak gitu. Kayak gitu sih yang kadang-kadang nggak bisa saling gantian, harus kalau Ibu harus itu, Bapak harus itu begitu. Misalnya gitu. Menarik, menarik. Pendapat atau pandangan Kak Edi tentang gender ini menarik. Satu lagi dong, siapa gitu yang lain? Ada yang bisa menyampaikan pandangannya, ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Yang namanya diskusi ya kita menyampaikan saja perspektif kita terkait sesuatu itu seperti apa. Ayo siapa? Masa harus ditunjuk sih? Ada yang Nomor absen satu aja, siapa ini? oh di mana nih ngelihatnya? Adi kayaknya ya, Adi nomor 1 ya. Abjad berarti berdasarkan abjad dong. Biasa. Ya ada yang biasa supaya jadi luar biasa. Iya, ada apa? Biasa hadir. Ya biasa, coba diceritakan kepada saya dan kepada teman-teman yang ada di sini. Dalam pandanganmu, gender itu apa sih? Gender itu apa ya? Suatu asumsi yang melekat terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misal wanita itu gini ya, itu pandangan masyarakat tentang orang yang berjenis kelamin wanita itu gini. Nah, itu menurutku gender itu kayak gitu. Gini-gini itu apa? Seperti apa misalnya? Apa ya? Ya kayak gitu setauku, Mbak. Jadi nanti dikoreksi, nah itu dikoreksi ya teman-teman kalau salah atau kurang lengkap gitu. Oh ya, makasih ya Abiasa. Oke. Sebetulnya yang disampaikan oleh Edi ya, Mas Edi dan Abiasa barusan, menurut saya sudah mendekati apa yang disebut dengan gender. Dengan bahasa sendiri artinya bisa memahami bagaimana konsep gender dalam pikiran teman-teman. Nah, kalau kita mengacu pada rujukan lah ya, kira-kira yang disebut gender itu kan mengacu pada hubungan sosial ya. Yang disebut dengan gender itu adalah sesuatu
yang mengacu pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan atau anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, kemudian gender ini biasanya dikonstruksi nih secara sosial. Dikonstruksi secara sosial ini misalnya tadi yang disebut dengan Mas Edi dan Abiasa ya bilangnya, oh biasanya kalau perempuan tuh begini, laki-laki begini. Nah, itu karena ada konstruksi sosial di sana. Nah, misalnya apa sih yang selama ini kita lihat dengan gender? Dalam level rumah tangga aja, kita akan berpikir bahwa perempuan atau ibu itu memiliki kewajiban atau tanggung jawab memasak di dapur, membersihkan rumah, mengurus keluarga gitu kan. Kemudian gender yang lain adalah kita melihat peran laki-laki di dalam rumah tangga itu adalah pencari nafkah, harus bekerja, harus yang ngebetulin genteng kalau rusak, harus yang mengajari anak laki-lakinya bermain bola itu. Nah, itu adalah gender. Kenapa? Karena itu adalah peran. Peran apa? Peran yang dikonstruksi oleh masyarakat yang tadi disampaikan oleh Edi dan Abiasa ya. Jadi itu memang dikonstruksi oleh masyarakat karena dilekatkan pada jenis kelamin. Apakah gender itu jenis kelamin? Saya rasa teman-teman tahu ya dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa ya gender itu bukan jenis kelamin. Gitu. Karena jenis kelamin itu biasanya mengacu pada perbedaan biologis. Nah, misalnya apa sih yang disebut biologis ya? Perempuan memiliki rahim, perempuan menyusui bayi gitu ya, menyusui anak. Kalau laki misalnya bisa mereproduksi sperma dan lain-lain. Nah, itu adalah seks ya. Jadi menyangkut pada peran-peran atau fungsi biologis. Sedangkan gender itu melekat pada fungsi sosial, relasi sosial yang dikonstruksi oleh kita semua. Nah, karena dikonstruksi oleh kita semua, gender itu bisa berubah. Tergantung proses negosiasi atau perkembangan budaya yang ada. Misalnya ya, dulu kita berpikir, atau dulu masyarakat Indonesia atau banyak negara berpikir, ya perempuan itu berada di rumah, perempuan itu ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Bahkan istilahnya ada dapur, kasur, sumur gitu, istilahnya begitu ya. Tapi seiring waktu, peran-peran ini dinegosiasi karena adanya perubahan-perubahan ekonomi, politik, kepentingan dan lain sebagainya ini bergeser. Pergeserannya gimana? Ya kita tahu sekarang perempuan itu bekerja menjadi breadwinners juga. Kan teman-teman sering ya mendengar perempuan itu menjadi kepala rumah tangga. Nah, perempuan sebagai kepala rumah tangga itu juga banyak dan ini adalah peran gender yang berkembang. Nah, menjadi perempuan kepala rumah tangga itu bisa jadi disebabkan ya misalnya menjadi single parent atau karena misalnya suaminya meninggal atau bercerai dan lain sebagainya. Tetapi ada juga loh perempuan kepala rumah tangga menjadi rumah tangga padahal suaminya ada hidup gitu ya, ada di rumah. Ya misalnya karena laki-lakinya memilih udah deh saya yang di rumah aja ngurusin anak, kamu yang bekerja di luar. Nah, itu juga peran-peran yang ternyata bisa dinegosiasikan atau bisa ditukar, bisa direkonstruksi lagi gitu oleh masyarakat atau kita sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kalau kita menarik peran gender ini ya pada peran gender pada ekologi gitu ya. Itu bagaimana sih? Nah, ini juga sesuatu yang sangat menarik ya. Menurut saya teman-teman juga mungkin secara sadar atau tidak memiliki pengalaman, memiliki kesaksian bagaimana peran perempuan di lingkungan teman-teman masing-masing memiliki peran ekologi. Coba misalnya, ada nggak teman-teman, misalnya sesuatu yang melihat ibu saya atau nenek saya atau bibi saya melakukan peran yang itu terkait dengan lingkungan. Ada nggak teman-teman yang coba berefleksi pengalaman tentang yang terjadi dalam keluarga teman-teman, di mana ibu, bibi, atau siapapun anggota keluarga perempuan yang ternyata memiliki peran-peran ekologi. Silakan kalau ada yang punya pengalaman terkait hal itu. Ada nggak? Ada yang orang tuanya petani nggak di sini? Ada? Kalau ada yang merasa orang tuanya petani, boleh raise hand nggak? Nggak ada ya orang tua petani di sini? Oh, Mas Haryanto. Coba Mas Haryanto diceritakan deh, peran
yang Mas Haryanto saksikan, yang itu dilakukan oleh orang tua, yang menurut teman-teman itu sesuatu titik temu antara gender atau peran anggota keluarga perempuan dengan lingkungan atau dengan sumber daya alam. Silakan Mas Haryanto ceritain. Iya, jadi kalau di keluarga saya sih Kak, jadi turun-temurun sih. Jadi petani, tidak memandang laki-laki atau perempuan, mereka ini aktivitasnya di kebun, baik di sawah maupun di ladang begitu, Mbak. Kalau biasanya ada perbedaan nggak? Misalnya ayah mengerjakan bagian apa, ibu mengerjakan bagian apa, ada nggak? Kalau dari perbedaannya sih seperti menggarap sawah mungkin ke bapak, tapi kalau semacam panen bisa ke ibu atau Mbak. Baik. Jadi hal-hal yang berat sih ke laki-lakinya. Tapi tidak ini juga kadang juga ada perempuan dalam tanda kutip kan mereka sudah ini Mbak dalam single parent ceritanya kan. Jadi mereka sendiri yang kelola sawahnya mulai dari menggarap hingga panen begitu. Menggarap. Jadi mereka tidak merasa ini tergantung sih kepada orang lain. Selagi dia bisa begitu Mbak. Iya, menarik. Makasih Mas Hari, Kak Hari sharingnya. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan langsung di-unmute aja dan cerita bagaimana pengalaman anggota keluarga di rumah, baik laki-laki dan perempuan, terlibat dalam lingkungan atau mengolah sumber daya alam, kebun, ladang, atau sawah, seperti yang tadi Mas Hari sampaikan. Nah, oke. Nah, yang diceritakan oleh Mas Hari itu contoh yang memang kita bisa lihat ya, bahwa ternyata peran dalam, kalau dalam hal ini kan pertanian ya, di agriculture yang dilakukan oleh keluarganya Kak Hari ini ternyata dipegang oleh laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu. Semuanya berpartisipasi di sana. Meskipun ada pembedanya, misalnya pembedanya yaitu tadi memang seringkali laki-laki itu mencangkul atau membajak sawahnya. Kemudian nanti ketika menanam bibit padinya itu perempuan. Kemudian nanti ketika menyemprot kimia, pestisida gitu ya, itu bapaknya lagi. Kemudian ketika nanti mau dipanen, nah ibunya itu ada interval peran gitu ya. Diawali dengan bapak mengerjakan apa, kemudian ibu, kemudian bapak, kemudian ibu lagi. Nah, itu membuktikan bahwa perempuan itu sangat lekat dengan lingkungan, dengan pengelolaan sumber daya alam, dengan pengelolaan sumber daya lahan. Tetapi teman-teman tahu tidak, dalam Sakernas, dalam survei tenaga kerjaan nasional, perempuan yang bekerja, yang tercatat bekerja itu hanya 40%. Perempuan yang tercatat bekerja itu hanya 40%. Kok bisa gitu loh? Karena sebetulnya kontribusi perempuan di dunia pertanian itu tinggi banget. Kenapa bisa sih begitu rendah gitu partisipasi perempuan di pasar kerja? Karena ketika perempuan ditanya, khususnya perempuan petani, mereka akan bilang apa? Ibu bekerja tidak? Mereka akan bilang, tidak, saya tidak bekerja. Kemudian ditaruhlah ibu rumah tangga. Ketika suaminya ditanya, Bapak bekerja nggak? Oh iya, saya petani. Padahal pekerjaan petani itu setengah-setengah ya kan? Laki-laki setengah, perempuan setengah. Tapi ketika ditanya itu tidak kesadaran bahwa perempuan adalah seorang petani dan bisa mengklaim dirinya seorang petani itu tidak terjadi. Kenapa sih menurut teman-teman bisa begitu? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa perempuan tidak bisa mendeklarasikan dirinya bahwa dia petani? Atau kenapa lebih sedikit perempuan mendeklarasikan diri sebagai petani dari jumlah yang sebenarnya? Coba ada yang bisa menceritakan nggak? Atau menebak-nebak nih apa yang membuat perempuan petani tidak bisa mendeklarasikan diri sebagai petani? Mohon izin saya boleh? Silakan. Kalau itu di rumah ada konsep konco winking gitu ya. Jadi ibu itu konco winkingnya bapak, teman di belakang bapak gitu. Jadi support sistemnya gitu. Dia nggak merasa sebagai yang utamanya, tapi yang mendukung. Itu sih.
Menarik. Ada lagi yang angkat tangan nih. Adi. Enggak ya. Bukan ngangkat tangan ya. Itu memang ada yang kuning di belakang. Oke. Oke deh. Mas Edi, terima kasih ya tadi. Itu itu istilah yang kayaknya ribuan tahun ada di Indonesia dan itu sampai sekarang masih dipakai dan itu menjadi paradigma, menjadi dogma masyarakat bahwa ya perempuan itu ponco-winking, mereka itu hanya sekedar membantu laki-laki. Tetapi tugas utama mereka adalah sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Ketika ditanya, ibu profesinya apa? Apakah ibu bekerja? Mereka akan jawab tidak, saya ibu rumah tangga. Faktornya apa? Ya karena faktornya itu tadi, ponco-winking tadi ya, paradigma masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua, kelas support, tidak menjadi identitas utama gitu dalam dunianya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua, yang menjadi dasar kenapa perempuan tidak menyampaikan diri sebagai petani adalah karena akses terhadap lahan itu rata-rata tidak ada pada kelompok perempuan. Betul tidak? Misalnya, menjadi seorang petani itu kan berarti punya lahan. Nah, mereka bisa mengklaim diri mereka sebagai petani. Nah, sedangkan pembagian lahan atau distribusi lahan yang terjadi di Indonesia selama ini masih berfokus pada kelompok laki-laki. Dimulai dari apa sih? Ya, dimulai dari sistem waris. Sistem waris yang menempatkan di mana laki-laki mendapatkan sumber daya lebih banyak. Yang menjelaskan laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, yang menjelaskan laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Sehingga semua lahan yang ada distribusinya kepada siapa? Kepada laki-laki. Perempuan akhirnya tidak bisa mendapatkan atau mengakses lahan pertanian, contohnya ya. Karena mereka hanya ngebantuin suaminya, jadi mereka tidak punya lahan, dan mereka tidak bisa mengklaim diri mereka sebagai petani. Nah, berarti kan kita lihat ya, ini berkelindan banget gitu, dogma atau konstruksi masyarakat tentang perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga. Konstruksi itu kemudian merembet kemana-mana, di mana perempuan tidak punya hak terhadap akses lahan, membuat mereka tidak memiliki identitas profesional, termasuk sebagai petani, bahkan ketika mereka sebetulnya mengerjakan 50% pekerjaan pertanian, mereka tidak bisa. Nah, ini adalah realitas yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita bergeser pada resiliensi, tentang resiliensi dan gender ya, yang menjadi fokus kita. Kalau kita melihat sebetulnya perempuan itu ketika dilekatkan pada peran lingkungannya, mereka memiliki kesadaran lingkungan yang jauh lebih baik daripada kelompok laki-laki. Saya tidak ingin melakukan klaim yang kemudian mendiskriminasikan salah satu gender ya, termasuk di sini peran laki-laki, tetapi bahwa ini nyata ya. Dari satu penelitian yang dilakukan di Eropa, kita ambil salah satu contoh ya di Eropa. Bagaimana perempuan sebetulnya mengambil tindakan personal yang lebih responsif dalam berperilaku agar apa yang mereka lakukan itu lebih ramah kepada lingkungan. Di Eropa, ada sebuah survei ya yang dilakukan di sejumlah negara Eropa yang dilakukan oleh Eurobarometer. Saya yakin teman-teman pernah dengar Eurobarometer. Itu melakukan survei dengan mempertanyakan beberapa hal kepada kelompok laki-laki dan perempuan ya. Yang ditanyakan itu tentang apa? Tentang konsumsi, tentang transportasi, tentang perilaku mendaur ulang, dan tentang menggunakan energi. Nah, dalam survei Eurobarometer itu ditemukan kalau perempuan itu lebih bisa melakukan praktek yang lebih responsif terhadap lingkungan. 58% responden itu ternyata diidentifikasi mengambil tindakan yang lebih baik dalam perilaku kesehariannya, termasuk konsumsi air, mendaur ulang, menggunakan alat transportasi. Sedangkan untuk kelompok laki-laki itu hanya 51% yang memiliki kesadaran. Mungkin teman-teman, Allah 7% aja kok digede-gedein banget, ya gede. Ini signifikan, membuktikan bahwa praktik perempuan dalam memastikan lingkungannya tetap
ramah atau tindakannya ramah terhadap lingkungan itu dilakukan. Nih, dalam tindakan yang sangat praksis ya, 81% perempuan itu melakukan recycling terhadap sampah rumah tangga. Mereka melakukan recycling terhadap sampah rumah tangga. Sedangkan di laki-laki itu hanya 70%. Saya juga punya bukti di rumah saya sendiri aja ya. Saya memastikan, walaupun ya persoalan Indonesia kita sudah pilah-pilah, entahlah itu sampah setelah sampai ke tempat pembuangan sampah tetap digabung-gabungin lagi atau enggak ya kita nggak tahu. Tetapi minimal saya berusaha melakukan itu. Di rumah, saya akan memisahkan sampah makanan, saya akan membuat sampah plastik terpisah, saya akan memastikan sampah yang lainnya terpisah. Sampah makanan saya apain? Saya masukin ke dalam ember, terus kayak saya kasih air dan saya kasih semacam mikroba untuk dijadikan pupuk. Kalau suami saya yang akan dia lakukan ya dia masukin aja semuanya ke dalam satu tong sampah. Sampah makanan, sampah plastik, apapun itu dimasukin semuanya. Yang saya itu kayak tiap hari ngomel-ngomel, jangan digabungin dong. Terus nanti suami akan bilang, ya mau buat apa ini sampah makanan dikumpul-kumpul? Ya ini buat pupuk atau buat ayam. Saya tidak punya ayam, tapi tetangga punya ayam. Jadi tiap pagi saya ngajarin anak saya gini, nak buang tuh sisa makanan tiap pagi ya, itu ke kebun samping rumah yang itu kebun orang. Jadi ayamnya juga ayam orang. Terus dia ngebuang ke samping rumah untuk dikasih ke ayam. Kemudian kalau suami ya buang aja. Suami sampai mikirnya gini, jangan dibuang ke situ, itu kebun orang nggak enak. Bayangin, berpikir kebun orang nggak enak, padahal sampah makanan itu selain bisa menyuburkan kebun, ya memberi makan ayam tetangga, masih bilang gitu loh, nggak enak sama tetangga gitu. Jadi prinsipnya itu bukan prinsip untuk memikirkan lingkungan dan keberlanjutan gitu. Terus akhirnya anak saya pernah diajarin di sekolah gini ya, coba anak-anak apa salah satu contoh mubazir, kata gurunya ya. Terus ada yang jawab, temannya yang lain bilangnya membuang makanan Bu gitu. Terus anak saya protes, tapi buang makanan itu nggak mubazir karena kami kasih ke ayam. Nah kan itu pun harus dipilah ya oleh gurunya, bilang misalnya buang makanan gitu aja atau buang makanan untuk didaur ulang, misalnya untuk ayam atau untuk pupuk. Nah itu praktek-praktek tindakan keseharian yang bisa membedakan bagaimana perempuan memiliki peran yang lebih tinggi gitu ya, memiliki respon yang lebih tinggi terhadap isu-isu seperti ini. Misalnya kita Allah urusan sampah rumah aja kok digede-gedein. Nah ini lagi, sampah adalah termasuk salah satu yang menciptakan emisi karbon tertinggi. Kok bisa sih gitu misalnya, kok bisa dari meja makan mengakibatkan emisi, yang mengakibatkan emisi itu kan itu tuh hutan dibabat, kemudian peternakan dalam jumlah masif, kemudian pertambangan, kemudian transportasi, kemudian pertambangan minyak, itu semua yang mengakibatkan emisi. Oh no, ternyata sampah rumah tangga itu menciptakan emisi yang sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa cerita nggak ke saya? Kenapa sampah rumah tangga yang kita tahu itu banyak digeluti atau diurusi perempuan, ternyata bisa mengakibatkan emisi yang tinggi kalau itu tidak kita olah dengan baik. Yang maksud diolah itu ya di recycle dan sebagainya. Gimana? Coba saya teman-teman sebentar ya. Gimana menurut teman-teman? Kenapa sampah rumah tangga berhubungan dengan emisi? Nih, saya kasih bocorannya ya. Sampah rumah tangga bisa dihubungkan dengan emisi karena semua pangan yang itu dibawa ke rumah itu berasal dari proses produksi yang panjang, yang melibatkan banyak hal, melibatkan ongkos, melibatkan pengalih fungsian lahan, misalnya ya, yang dulunya hutan dibabat dijadikan perkebunan.
Karena masyarakat butuh kebun, butuh menanam sayuran dan sebagainya. Butuh minyak goreng. Jadi ditanamlah kelapa sawit, hutannya dibabat. Nah, semua makanan itu diproduksi juga dengan unsur kelapa sawit. Nggak ada sumber makanan yang itu tidak dicampur dengan kelapa sawit. Apalagi orang Indonesia ya, gorengan itu nomor 1. Gitu. Nah, ketika sampah rumah tangga tidak didaur ulang atau tidak dimanfaatkan, maka kita juga mengakibatkan proses produk yang begitu panjang yang mengakibatkan proses emisi itu muncul. Nah, itu diperparah gitu di sana. Ya kita buang aja lah gitu. Berarti proses emisi yang sudah keluar sebelumnya itu tidak ada nilainya bagi kita. Ya udah, bagi kita makanan udahlah, udah nggak enak, basi buang. Nah, itu adalah perilaku terkecil yang sering kali ya kita semua berpikir gini. Persoalan lingkungan itu persoalan besar, persoalan industri. Industri lah hulunya, mereka yang harus disalahkan. Tetapi kita juga dihilir sebagai konsumen, sebetulnya juga berkontribusi besar. Nah, dalam level rumah tangga, perempuanlah yang menciptakan ketahanan itu, resiliensi itu, keberlanjutan itu. Karena perempuan selalu berupaya memastikan tidak adanya pembuangan yang sia-sia begitu saja. Nah, ini dalam level rumah tangga. Nah, sekarang saya mau bawa teman-teman ke level yang sedikit lebih besar, level komunitas. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dalam level komunitas adalah misalnya dalam kerangka kelompok masyarakat adat. Teman-teman sering kan ya mendengar kelompok masyarakat adat. Sebetulnya bagaimana peran gender dalam lingkup masyarakat adat. Nah, ini lebih fantastis lagi. Karena perempuan di masyarakat adat menempatkan lingkungan sebagai ruang hidup, sekaligus sebagai ruang kuasa perempuan. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat banyak dan signifikan ya. Lingkungan diolah oleh mereka sebagai sumber pengobatan tradisional. Mereka menciptakan jamu-jamuan, meramu, dan sebagainya. Pernah enggak ketemu dengan jamu gendong laki-laki? Tidak ya? Hampir nggak pernah ya, saya juga belum pernah sih. Selalu perempuan, karena mereka memang menciptakan itu. Mereka menghasilkan ramu-ramuan, jamu-jamuan, itu dari alam, dari lingkungannya, dari rempah-rempah yang mereka gunakan di sehari-hari mereka. Itulah yang juga terjadi di kelompok masyarakat adat. Mereka menciptakan, menempatkan lingkungan sebagai ruang hidup dan ruang kuasa. Kok bisa ruang kuasa? Iya, karena memiliki produksi adalah berarti memiliki kuasa. Kalau seseorang tidak memiliki alat produksi, orang itu tidak memiliki kuasa. Kemudian, sebagai masyarakat adat, mereka memiliki banyak keyakinan yang itu harus ditempuh dengan cara ritual yang melibatkan alam. Mereka memastikan keterpeliharaan alam berarti menjaga keberlangsungan ritual mereka sebagai kelompok masyarakat adat. Hilangnya lahan itu bukan cuma hilang sumber daya ekonomi, tetapi hilang keyakinan, hilang spiritualitas kelompok masyarakat. Makanya konflik lahan di kelompok masyarakat adat biasanya sangat keras ya teman-teman. Biasanya konfliknya itu sangat keras. Kenapa? Karena bukan hanya ekonomi yang diganggu, tetapi spiritualitas, ideologi, hubungan mereka dengan sang Hyang-Widinya mereka, pada sang penciptanya mereka. Nah, kemudian apalagi? Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana perempuan mengolah sumber alam dengan kepentingan kebutuhan keseharian, misalnya anyaman, kebutuhan rumah tangga. Nah, akhirnya ketika semua aktivitas itu dilakukan ya, sebagai peramuan untuk diramu, sebagai sumber untuk diciptakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga, dan untuk menjaga spiritualitas, maka itulah yang disebut dengan proses konservasi. Pada akhirnya ada proses konservasi atau pemeliharaan lingkungan. Karena pada akhirnya perempuan itu menjadi penjaga ekosistem. Karena kepentingan-kepentingan itu. Nah, kalau kelompok laki-laki itu bagaimana? Contoh nih, dalam kelompok adat, misalnya saat musim kemarau, ketika sumur di rumah kering misalnya ya, laki-laki itu akan mengambil air ke sumber mata air yang sangat jauh. Misal ya, ketika ini laki-laki, mereka mengambil, ya mereka hanya akan mengambil dari sumber mata air, bawa ke rumah, sumber mata air ke rumah. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan, teman-teman? Mereka akan mengelola bagaimana air itu bisa digunakan dengan sehemat mungkin. Karena mereka tahu adanya kelangkaan, perlu menciptakan strategi kehematan
Itu yang dilakukan oleh perempuan. Nah, kalau laki-laki tidak berpikir, oh ada strategi penghematan yang harus dilakukan, tidak. Mereka hanya berpikir, udah ngambil aja di sumber daya alam gitu ya. Nah, teman-teman pernah ya mendengar juga tentang kasus apa namanya? Teman-teman pernah dengar yang namanya Mama Ale Tabaun? Pernah ya? Nah, Mama Ale Tabaun itu dulu mencegah industri keramik masuk untuk mengeksplorasi satu pegunungan di NTT ya, yang itu menjadi sumber granit untuk keramik yang sangat bagus gitu. Mama Ale Tabaun itu memobilisasi para mama-mama lain yang lagi nyuci. Instruksinya apa? Bawa ini, papan cucian, bawa papan cucian. Simbol apa itu? Simbol sumber daya air, simbol keberlangsungan rumah tangga, keberlangsungan kehidupan. Itu perempuan berbondong-bondong, ratusan perempuan turun untuk mencegah terjadinya eksplorasi tambang. Nah, dan ternyata alhamdulillah Mama Ale Tabaun dan semua mama-mama di sana berhasil mencegah terjadinya eksplorasi tambang. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi 20 tahun setelah turunnya para mama dengan papan mesin cuci, papan cuciannya, apa yang terjadi? Sekarang gunung itu menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak menghasilkan sumber daya menghasilkan PDB, anggaran untuk daerah. Itu paling tinggi. Kenapa? Karena di sana setelah terpelihara pegunungannya dengan sangat baik, ribuan sapi asli sana tumbuh subur. Yang kita sering sekarang say asap itu ya. Nah, itu karena mereka memiliki sumber daya hewani yang sangat baik yang tumbuh di pegunungan yang dulu oleh para bapak-bapak dari militer, dari industri ingin dihancurkan untuk mengambil granitnya. Bayangkan ya teman-teman, kalau itu jadi dihancurkan saat ini, ya NTT nggak punya apa-apa. Orang udah habis sumber dayanya, sekali kerup selesai. Sekarang mereka lanjut, mereka punya gunung yang sangat indah, memiliki pemandangan sapi, ribuan sapi yang begitu bagus gitu loh. Betapa perempuan itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi untuk menjaga lingkungan yang ternyata itu memiliki nilai keberlanjutan yang sangat tinggi, sustainability yang sangat tinggi. Nah, kasus yang melibatkan kelompok perempuan dari masyarakat adat apa yang saat ini sedang booming yang teman-teman dengar? Ada nggak? Silakan buka mic-nya kalau teman-teman ingin merespon. Ada nggak? Kasus yang melibatkan kelompok masyarakat adat perempuan melakukan perjuangan yang sama seperti kelompok Mama Ale Tabaun. Saya yakin teman-teman tahu kok. Ada yang pernah dengar kasus Pegunungan Kendeng? Nah, di sana ya. Di sana sekarang masih berlangsung perjuangan kelompok masyarakat adat, termasuk kelompok perempuan, untuk menolak pertambangan semen. Sudah ada 2 perusahaan semen yang mendapatkan izin untuk beroperasi di sana, meskipun pernah izin tersebut digagalkan. Sayangnya Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan izin. Nah, sampai sekarang bahkan sudah keluar korban ya, teman-teman kan ingat ya, salah satu pejuang perempuan yang menyemen kakinya kemudian meninggal setelah itu. Nah, sekarang menjadi simbol dari perjuangan masyarakat Kendeng ya. Nah, di sana saat ini masih berlangsung dan kebetulan saya dari organisasi Prakarsa ya. Kami dari Prakarsa sedang memperjuangkan ini. Kenapa kami ikut memperjuangkan? Karena Prakarsa itu salah satu isu yang diperjuangkan adalah mengadvokasi pembangunan berkelanjutan, bukan SDGs yang mungkin sering kita dengar. Pembangunan berkelanjutan yang kami maksud adalah sebuah pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan, yang mengancam keberlangsungan sumber daya alam, sumber daya lahan dan sebagainya untuk anak cucu kita. Karena sebetulnya prinsip pembangunan adalah kamu mewariskan sejumlah yang sama dengan yang kamu terima. Itu adalah prinsip pembangunan. Kalau kita pernah mendapatkan 2.000 gunung setelah kita melalui itu dan kemudian kita hanya mewariskan 500 gunung kepada anak cucu dengan dalih kami karena itu kemarin melakukan pembangunan jadi
ya membutuhkan sumber daya alam, jadi gunung-gunung itu dieksplorasi. Nah, itu bukanlah pembangunan. Karena pembangunan berarti kamu mewariskan sejumlah yang sama dengan yang kamu terima dari nenek moyangmu. Nah, yang kami lakukan di Kendeng adalah dengan melakukan advokasi pada sumber-sumber pendanaan industri semen yang masuk. Nah, sekarang kami sedang berdiskusi dengan kelompok perempuan di Kendeng untuk menanya bagaimana proses konsultasi pabrik atau industri kepada masyarakat, terutama kepada perempuan. Kenapa sih bisa begitu? Karena sebetulnya seluruh sektor perbankan atau pelaku investasi dan perbankan di seluruh dunia sudah menyepakati bahwa dalam berbisnis mereka harus menghargai yang disebut dengan ESG principle atau prinsip-prinsip prinsip-prinsip environment, prinsip-prinsip sosial, dan prinsip governance, tata kelola. Nah, ketika ada satu praktek bisnis yang melibat, bisnis yang saya maksud adalah bisnis di sektor yang beresiko tinggi, termasuk pertambangan, maka perlu dilacak itu uangnya dari mana industri itu bisa masuk di Kendeng. Nah, kemudian kami melakukan advokasi, melakukan penelusuran pendanaan, aliran pendanaan yang masuk pada industri semen di Kendeng. Ternyata pendanaan yang masuk adalah salah satu bank di Jerman dan salah satu bank himbara atau bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri. Nah, kami melakukan pelacakan itu, kemudian menemukan aliran bahwa investor di balik industri semen Kendeng adalah Bank Jerman dan himbaranya Indonesia, Bank Mandiri. Nah, kemudian kami sekarang sedang membangun studi kasusnya. Apa yang terjadi di sana? Meskipun studi kasus sudah banyak ya, tapi kami perlu mengambil angle bagaimana proses perusahaan mendekati masyarakat. Karena itu menjadi salah satu syarat perbankan memberikan investasinya. Kalau bank memberikan investasi pada sektor bisnis beresiko tinggi tanpa ada proses konsultasi dengan masyarakat secara transparan dan akuntabel, maka seharusnya bank itu tidak boleh memberi investasi dana kepada industri tersebut, kepada perusahaan tersebut. Korporasi itu tidak boleh menerima dana. Nah, ini yang sedang kami gali. Apakah korporasi tersebut melakukan prosedur, meskipun pada prinsipnya ya teman-teman, karena pegunungan Kendeng itu kan pegunungan konservasi, itu tuh haram hukumnya untuk dieksplorasi ya. Tetapi izin pemerintah ternyata kan menjadi anti klimaks dari ketetapan lahan yang statusnya sebagai lahan konservasi. Ternyata dengan surat izin pemerintah, status ketetapan lahan konservasi itu bisa gugur begitu aja. Nah, sekarang kita sedang melihat bagaimana prosesnya. Yang kita sebetulnya sudah tahu ya dari sekarang, bahwa kita tahu si korporasi itu tidak melakukan konsultasi dengan publik secara akuntabel dan transparan. Karena itu memang tidak pernah terjadi, teman-teman. Korporasi ketika mau masuk, ya masuk aja, ngambil aja muncul, mereka tidak akan peduli dengan kewajiban-kewajiban mereka melakukan konsultasi dengan masyarakat gitu. Tetapi alhamdulillah ya, maksudnya meskipun kita tahu bahwa dunia ini sedang menghadapi kiamat gitu ya atas kerusakan lingkungan, tetapi kesadaran itu tetap sudah muncul ya. Ada best practice di mana kesadaran investor dan pelaku bank itu sudah mulai melihat prinsip ESG itu sudah menjadi keharusan untuk diimplementasikan, tidak lagi menjadi sebuah dokumen di atas kertas. Nah, artinya ketika misalnya kami sudah berhasil membangun kasus terkait dengan Kendeng ini, membangun kasus, kita akan bisa membawa kasus ini ke bank di Jerman. Dan kami punya jaminan Jerman akan menghentikan pendanaan untuk korporasi yang ada di Kendeng. Kenapa? Karena di Eropa, ya meskipun tahu ya, ini dunia ini kan serba kompleks ya. Kita mungkin bisa, satu sisi kita bisa mempercayai Eropa memiliki prinsip yang baik, praktek yang baik, meskipun di sisi lain misalnya manuver politiknya ya tetap aja menghabisi negara berkembang gitu ya. Tetapi dalam konteks ini prinsip ESG adalah sesuatu prinsip yang seluruh organisasi masyarakat sipil dunia sedang advokasi. Dan kami ya mungkin meskipun prosesnya tidak akan cepat ya, tetapi kami akan terus melakukan advokasi ini karena kami juga punya salah satu keberhasilan, yaitu ya belum berhasil banget sih. Teman-teman tahu kan proyek PLTU yang ada di Kanci, Cirebon, Jawa Tengah, sepanjang jalur Pantura itu kan sekarang PLTU yang sangat panjang ya, proyek mega PLTU yang merupakan salah satu mega proyek ambisinya Jokowi untuk menyuplai
sekian puluh ribu megawatt yang katanya Jawa itu sudah kekurangan, padahal itu bohong, padahal kita masih surplus gitu ya. Nah, di sana kami juga melakukan advokasi dengan membangun kasus dan ketemu bahwa yang mendanai PLTU di Kanci itu adalah Bank Mizuno, Bank Jepang, Bank Cina, dan Bank di Belanda ING. Nah, yang ING kami sudah mulai berproses mengirimkan komplain secara terbuka bahwa ING dalam undang-undang banknya menyatakan kami tidak akan mendanai proyek yang beresiko tinggi termasuk proyek PLTU, proyek batubara dan sebagainya. Tetapi di balik undang-undang itu mereka menggelontorkan dana ke Kanci. Nah, kami menemukan aliran dana, kami juga sudah membangun kasus dan kemudian kami akan bertemu dengan ING untuk menghentikan investasinya. Apakah ini hal-hal yang akan memberikan dampak? Ya kami terus terang aja tidak tahu ya. Tetapi kami tidak akan berhenti juga gitu loh. Akan tetap melakukan advokasi ke proyek-proyek yang selama ini beresiko tinggi, yang terus-menerus melakukan ancaman lingkungan dan ancaman sosial. Nah, ketika ancaman sosial itu terganggu, khususnya peran-peran kelompok perempuan ya dalam menjaga ketahanan lingkungannya, mereka sebagai penjaga penjaga bumi di lingkungan masing-masing, maka ketika peran itu gagal, ancaman lingkungan semakin tidak bisa diselamatkan. Nah, begitu beberapa kasus yang bisa saya share ke teman-teman, termasuk tadi melihat bagaimana sebetulnya titik peran perempuan terhadap kelestarian lingkungan ya, atau terhadap sustainability. Karena itu peran yang harus kita capture dari mulai level rumah tangga. Bagaimana sih konstruksi sosial terjadi pada peran perempuan di rumah tangga, yang kemudian itu berimplikasi pada peran perempuan di komunitas, yang lebih jauh lagi ternyata itu berimplikasi pada persoalan-persoalan lingkungan yang lebih luas. Saya kira itu aja dari saya, teman-teman. Nanti kita bisa diskusi jika ada pertanyaan. Mungkin saya serahkan kepada moderator, ya, Kak Sani. Ya, sangat menarik ya Mbak, kalau ketika kita membicarakan keterlibatan perempuan di dalam lingkungan itu sendiri. Mungkin teman-teman yang lain di dalam forum ini ada pertanyaan terkait bagaimana kesinambungan perempuan dan alam itu sendiri. Teman-teman di sini mungkin silakan, waktu dan tempat saya persilakan jika ada pertanyaan. Karena kita lihat waktu sudah jalan 16.35, mungkin ada 3 pertanyaan teman-teman, boleh? Atau teman-teman sudah paham semua apa gimana? Ayo, mungkin bisa teman-teman menanyakan gimana? Mas Prawira mungkin ada mau nanyain atau nambahin. Ya, silakan Mas Ahmad ya. Oke, silakan open. Halo. Iya, waalaikumsalam. Ya, Kak Sani apa kabar? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, Ya. Ahmad. Ya, bicara yang saya hormati pada hari ini. Halo Mbak. Iya, halo, silakan. Ya, salam kenal Mbak. Salam kenal, Mbak Erni. Ahmad ya? Iya, Mbak Erni. Ya. Ini saya ingin sedikit sharing mungkin ya Mbak ya. Iya, silakan. Sebenarnya memang dari kemarin di daerah saya di Kepulauan K, Maluku itu memang sedang ini juga Mbak, dibahas juga mengenai ekofeminisme. Jadi di sana itu dari semenjak dulu itu terkenal sekali dengan mitologi perempuan sebagai pencetus aturan-aturan yang notabene melindungi lingkungan, kemudian mengatur tentang tata kehidupan masyarakat yang ada. Jadi memang relasi antara perempuan dan juga lingkungan ini sangat-sangat kuat. Bahkan di sana itu
ada beberapa pantangan yang memang harus tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Jadi perempuan itu sangat dijaga kesuciannya. Dulu itu ada sebuah simbol yang digunakan itu dari janur yang disepakati oleh seluruh komunitas adat, tetua-tetua adat, bahwa janur ini ketika dipasang di tubuh seorang perempuan itu ibaratnya menjaga bumi kita. Jadi perempuan itu diibaratkan sebagai suatu alam gitu, yang dari mana perempuan, segala macam yang ada di bumi ini itu berasal dari perempuan. Nah, bahkan di kasus lain, misalkan di nelayan, jadi perempuan itu dipersonifikasikan sebagai sebuah perahu. Jadi dulu orang-orang zaman dulu itu melakukan perahu terus sampai dianggap sebagai istri sendiri, karena memang bagian-bagian perahu itu sudah diinikan juga, sudah diartikan sendiri sebagai misalkan dari badan perahu itu diibaratkan sebagai rahim dari seorang perempuan, di mana di sanalah hasil-hasil alam itu ditampung dan kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Kemudian ada bagian-bagian lain yang juga menjadi manifestasi dari perempuan, dan itu sudah sejak lama. Bahkan juga hukum-hukum adat yang dicetuskan itu banyak yang berasal dari perempuan. Salah satunya mungkin dari kasus pelecehan terhadap perempuan. Nah, sampai saat ini mungkin itu semua bergeser, yang mirisnya ya, itu semua sudah tidak lagi dipakai gitu, seakan-akan dicampakkan. Jadi saat ini itu tidak ada lagi orang-orang yang berpikir bahwa ternyata yang hukum-hukum yang ada saat ini itu zaman dahulu itu memang ada peran-peran perempuan yang memang hadir untuk melahirkan aturan-aturan tersebut. Nah, ini mungkin saya tidak paham, tidak mengerti apakah pengaruh ilmu pengetahuan yang berkembang atau apa, sehingga mitos-mitos yang tadinya berlaku itu sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan saya dan teman-teman yang kemudian membahas tentang bagaimana sih kita menghidupkan lagi spirit dari mitologi-mitologi yang dekat dengan perempuan dan lingkungan ini, kita bawa untuk lebih ilmiah lagi, sehingga masyarakat juga masih percaya bahwa peran seorang perempuan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan itu masih sangat vital gitu, sangat penting. Nah, itu yang mungkin ingin saya share ya, Mbak. Jadi mungkin dulu itu kan masyarakat belum mengenal ilmu pengetahuan ini kan masih percaya tahayul, masih percaya hal-hal yang bersifat mistis. Nah, itu kok bisa bisa kuat gitu. Maksudnya dalam hal resiliensi yang tadi dibahas, perempuan sebagai simbol. Jadi dulu tuh kan yang dimistifikasi itu kenapa perempuan, terus ada nenek sihir gitu. Terus ada mak lampir, terus ada ya pokoknya simbol yang menjadikan perempuan itu sebagai sesuatu momok atau sesuatu hal yang ditakuti ketika kita melanggar gitu. Jadi itu bentuk lain dari, kalau bagi saya pribadi, itu bentuk lain dari satu kekuatan yang dimiliki oleh perempuan dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup gitu, kelangsungan kelestarian lingkungan hidup gitu, Mbak. Mungkin itu tadi saya ingin bertanya juga, mungkin kenapa sih saat kesini itu masyarakat itu lemah gitu dalam menstereotip perempuan sebagai seseorang yang bisa mengendalikan lingkungan gitu.
Jadi seperti tadi yang penjelasan dari Mbak Herni tentang peran ibu rumah tangga terhadap mengatur sehingga sampah domestik itu tidak sampai menjadi emisi yang merusak lingkungan. Nah, itu yang menurut saya masih harus perlu digali lagi, Mbak sih. Jadi gimana caranya kita membuat seperti tadi ya, seperti mitologi-mitologi lama tadi itu dia bisa worth it di zaman yang serba teknologi ini gitu, evolusi industri ini gitu. Ini tuh Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sharingnya. Ya, memang ya. Kalau berbicara tentang saya langsung respon aja ya Kak Sani ya. Ya, berbicara tentang ekofeminisme kan juga memang sebetulnya ya itu mulai menguat di awal 70-an gitu ya. Yang saat itu ada banyak fenomena di mana perempuan itu menjadi pemimpin pemimpin untuk menolak industri-industri yang secara nyata gitu ya dan secara masif melakukan kerusakan kepada lingkungan. Nah, itu tuh muncul. Jadi awalnya itu kan sebelum sebelum diformalisasi gitu ya, perempuan itu kan memang menjadi penjaga bumi dan ya mereka berjalan, apa yang mereka lakukan sebagai penanggung jawab rumah, penanggung jawab lingkungan, kemudian juga penanggung jawab komunitas itu begitu lekat dengan peran mereka pada lingkungan dan alam. Tetapi kan kita juga tahu ya ketika industrialisasi muncul, maka disitulah awal mula di mana pengalih fungsian lahan itu terjadi secara besar-besaran. Di sana juga peran perempuan itu ditantang gitu ya atau dipertaruhkan. Industrialisasi itu pada saat itu sebetulnya ya menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak, memunculkan kebijakan-kebijakan sosial yang sangat tinggi. Kenapa? Karena buruh pada era awal industrialisasi kan menuntut adanya perlindungan. Kenapa mereka ingin dilindungi? Karena mereka pada akhirnya tidak punya sumber daya produksi. Sumber daya produksi itu apa ya? Lahan. Ketika mereka tidak punya sumber daya lahan untuk mereka manfaatkan berproduksi, maka mereka akan menjadi buruh. Ketika mereka menjadi buruh, maka mereka tidak memiliki jaminan apapun. Jaminan yang mereka tuntut adalah akhirnya jaminan formal, yaitu kebijakan sosial yang harus diberikan oleh negara dan industri gitu. Pada akhirnya disitulah letak di mana welfare state muncul atau negara kesejahteraan muncul. Karena negara perlu menjamin kesejahteraan masyarakat ketika negara menetapkan lahan untuk didistribusikan kepada pemilik modal atau kepada industri gitu ya. Nah, tapi dalam fase industrialisasi itu, perempuan kan lagi-lagi berada dalam posisi yang semakin terjebak. Jadi perempuan itu pada saat itu memiliki peran rumah tangga yang begitu tinggi. Tetapi mereka juga di saat yang sama perlu keluar rumah untuk bekerja di industri ya, di pabrik-pabrik dan sebagainya. Tapi karena perempuan itu hanya memiliki peran setengah, dianggapnya ya, mereka bekerja tapi tidak seperti laki-laki bekerjanya, jadi mereka dianggap masih sebagai penanggung jawab rumah tangga, maka perempuan itu tidak mendapat perlindungan yang sama seperti kelompok laki-laki. Bayangkan ya, ketika perempuan tercerabut gitu ya, sumber daya alamnya yang mereka biasa kerjakan, kemudian mereka bekerja di luar sambil juga mengurusi rumah tangga, tetapi ketika bekerja mereka tidak dianggap bekerja karena dianggapnya hanya membantu gitu ya, hanya membantu. Mereka kehilangan dua-duanya. Mereka kehilangan sumber produksi, alat produksi, mereka kehilangan sumber ekonomi lain ketika alat produksi sudah hilang. Gerakan-gerakan tersebut muncul. Kalau misalnya laki-laki akhirnya gerakan perjuangannya adalah gerakan perjuangan kaum buruh, perempuan itu bergeser pada bagaimana keinginan mereka untuk mempertahankan sumber daya alam gitu. Nah, kemudian di situ muncul tokoh-tokoh feminis ya, yang kemudian terminologi ekofeminisme muncul gitu. Kemudian kalau dalam konteks Indonesia kita juga salah satunya ya kita dengar Mbak Purwandari ya, atau Mbak Dewi Chandraningrum, mereka termasuk orang-orang atau aktivis-aktivis feminis yang begitu giat ya berbicara tentang ekofeminisme ini. Kalau
dalam ekofeminisme gitu yang mereka yakini kan sama seperti tadi yang Mas Ahmad lakukan ya, bahwa perusakan terhadap alam itu berarti melakukan perusakan terhadap kelompok perempuan. Begitu juga ketika mereka memberikan pembebasan alam berarti melakukan pembebasan kepada kelompok perempuan. Tapi ketika alam ini mulai diambil alih oleh korporasi, ya berarti mereka juga mulai mengambil alih perempuan. Mereka tidak punya kebebasan apapun gitu. Perempuan-perempuan itu tidak punya peran apapun pada akhirnya. Contoh misalnya perempuan-perempuan yang ada di lingkungan perkebunan sawit ya teman-teman. Sebelum sawit masuk, mereka itu begitu menjaga alam, termasuk dengan nilai-nilai yang mereka miliki ya, termasuk mitologi-mitologi yang ada ya. Mereka menjaga itu, mereka menghadirkan bagaimana fungsi alam mendukung kehidupan manusia. Tetapi ketika alam atau sumber daya alam itu diambil alih oleh industri, oleh korporasi, maka perempuan itu hilang perannya. Nih, masyarakat yang ada di lingkungan daerah sawit itu tidak pernah berada di posisi sebagai pekerja level menengah ke atas. Mereka akan berada di posisi pekerja buruh, pekerja yang mungkin dengan sistem kontrak kerja yang sangat juga buruk. Yang mereka lakukan itu kan, korporasi sawit itu kan membuat pekerjaan itu upah buruh tetap dan upah harian ya. Yang mana upah harian itu membuat si buruh itu harus mengejar target sehari misalnya 2 ton. Mereka harus bisa memetik sawit sebanyak 2 ton dalam sehari. Kalau mereka tidak berhasil mengejar itu, maka mereka tidak akan mendapatkan honor sejumlah yang diberikan. Untuk bisa mengejar itu, maka siapa yang dimobilisasi oleh buruh tersebut? Istri dan anak-anaknya. Jadi pada akhirnya di industri sawit, perempuan dan anak itu terlibat menjadi pekerja. Tapi pekerja apa ya? Pekerja paksa. Mereka tidak dibayar, mereka tidak direkognisi. Bahkan dalam istilah sawit watch, perempuan itu dianggapnya pekerja siluman. Karena tidak terlihat, tidak dianggap, tidak dibayar. Tapi kalau perempuan itu tidak turun ngebantuin suaminya, dan suaminya itu tidak bisa mendapatkan target buah sawit segar sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan, maka tidak akan dibayar. Nah, bayangkan, begitulah yang terjadi pada pengambil alihan lahan yang dilakukan oleh korporasi sawit. Bagaimana ternyata perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi ya. Mereka menjadi katakanlah budak dalam era modern dengan skema buruh sawit yang sangat tidak adil gitu relasinya. Seperti itu. Kemudian juga sebentar ini saya ada yang ada juga bagaimana gerakan-gerakan perbaikan alam itu sebetulnya banyak berhasil dilakukan oleh kelompok ekofeminisme ya. Kita pernah mendengar misalnya kalau di luar ada yang disebut dengan Love Canal ya, pernah dengar teman-teman ya, di New York tahun 78-an gitu. Mereka itu bergerak turun memprotes bahwa mereka tidak ingin lingkungan di mana mereka tinggal itu dijadikan tempat pembuangan racun bawah tanah gitu, yang mengakibatkan bukan hanya sekedar pencemaran tanah, tetapi juga mengakibatkan keracunan pada anak-anak, terus bayi yang lahir tuh banyak yang cacat karena terpapar racun ya, dan juga persoalan reproduksi di kalangan perempuan. Nah, ini juga salah satu momentum di mana kelompok ekofeminisme berhasil menggagalkan satu proyek gitu ya. Nah, memang di Indonesia pun banyak menurut saya sebetulnya gerakan ekofeminisme yang berhasil ya, dan tokoh-tokoh ekofeminismenya Indonesia itu banyak, tetapi ya yang dihadapi oleh kelompok ekofeminisme itu kan sistem ya, sebuah sistem dan sistem yang juga dikontrol oleh penguasa gitu loh. Jadi saya kira kalau misalnya ditanya apakah kelompok ekofeminisme ini akan berhasil mendobrak sistem, ya mungkin tidak, tetapi kelompok ekofeminisme ini menurut saya sudah berhasil menyelamatkan simpul-simpul lingkungan atau simpul-simpul alam yang ini selama ini sangat penting untuk lingkungannya, yang mungkin itu tidak di blow up gitu ya, tetapi keberhasilan itu ada. Mungkin teman-teman juga pernah nggak sih teman-teman mendengar di Jogja ini ada yang namanya Mbak Diah Widuretno, ada yang pernah dengar nggak? Dia bikin sekolah pagesangan di Panggang, Gunung Kidul, yang mana desa itu tuh sangat kering, kemudian anak-anaknya
pindah ke kota Jogja untuk jadi pegawai hotel, pegawai restoran, yang kemudian mengakibatkan lahan yang ada di Gunung Kidul sedikit demi sedikit ini diambil oleh korporasi. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada lagi yang mengolah gitu. Tidak ada lagi yang mengolah lahan. Anak-anaknya udah pada pergi ke kota semuanya. Dengan hanya lulusan SD pergi ke kota Jogja jadi pelayan restoran dan kemudian pelayan hotel. Kemudian alam yang ada di Gunung Kidul itu tidak lagi dikelola oleh masyarakat. Kemudian ancaman-ancaman korporasi sudah mulai masuk. Kemudian Mbak Eno berusaha menggali apa sih yang selama ini menjadi warisan dari masyarakat di Panggang. Ternyata di Panggang itu secara turun-temurun perempuannya memiliki 170 resep lebih olahan singkong. Kemudian hilang sedikit demi sedikit ya karena ada agrarian reform dan sebagainya, masyarakat pindah ke mengkonsumsi Indomie, mengkonsumsi telur ayam negeri dan sebagainya. Akhirnya olahan pangan yang itu sangat lokal dan itu bisa dibuat dari sumber daya lokal yang selama ini dilakukan oleh perempuan itu terkikis habis. Kemudian Mbak Eno menghidupkan itu kembali, mencatatkan kembali sekian ratus resep yang dibuat dari singkong tersebut. Yang kemudian itu muncul, kemudian beberapa anak yang merasa dia ingin sekali memelihara tersebut ya, ada kemudian kader-kader Mbak Eno, kemudian mulai mengembangkan olahan pangan yang itu sehat, tidak mengandung MSG, tidak mengandung hal-hal yang mengandung zat kimia ya. Dan ternyata sekarang masyarakat di Gunung Kidul mulai ingin mengembalikan olahan pangannya lama, mengembalikan olahan pangan mereka yang sudah lama hilang. Dan kelompok perempuanlah yang kemudian menghidupkan itu kembali. Kelompok perempuan itulah yang kemudian menghalau rentenir yang masuk, yang awalnya sudah mulai masuk dengan budaya konsumsi di mana masyarakat mulai ingin punya HP dan sebagainya, walaupun di sana nggak ada sinyal ya, mereka jadi minjem ke rentenir segala macam. Karena mereka tidak punya uang, akhirnya rentenir itu mengancam bagaimana hak aset mereka gitu. Nah, dengan adanya pengembalian olahan pangan lokal, membuat mereka memiliki sumber daya ekonomi, membuat mereka memiliki kemandirian finansial, dan kemudian mencegah dari pelaku-pelaku asing seperti rentenir atau pinjol yang mulai masuk ke desa-desa terpencil. Nah, saya kira di Indonesia praktek tentang ekofeminisme itu sudah banyak, tokohnya banyak, termasuk mungkin teman-teman juga pernah ngedengar Mbak Tehnisa warga di Pura ya, di Garut. Dia juga termasuk yang mengembangkan pesantren ekologi gitu ya, membuktikan bahwa ketahanan pangan itu betul-betul bisa diciptakan hanya dengan memiliki 800 meter tanah. 800 meter sih bukan hanya sebetulnya ya, itu luas, tapi dengan 800 meter Tehnisa itu mengembalikan ketahanan pangan. Dia mau apapun ada di sana semua. Mau ikan, punya kolam ikan, punya ayam, punya sayuran. Semua sumber sayuran itu ada di sana. Dan itu kita dengar bahwa semua itu yang melakukan perempuan gitu. Makanya ya tidak aneh gitu ya ketika kemudian gerakan ekofeminisme diselebrasi di awal 70-an dan semakin menguat, dan bahkan praktek-praktek ini banyak sekali meskipun mungkin belum terelaborasi atau belum muncul ke media-media. Baik, Mbak. Sangat menarik ya ketika kita membicarakan perempuan dan lingkungan tersebut. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan lagi atau kita tutup kelas hari ini? Saya terakhir boleh nggak Teh? Iya boleh, Mas Rizal. Boleh. Sebentar saya sambil ngecas HP ya, udah mau ngedrop tapi ya silakan. Iya, singkat aja ya Mas, sudah jam 5 nanti takutnya teman-teman yang di timur udah maghrib. Ya, ambil cerita bentar ya, nggak apa-apa ya, nanti terus tanya satu hal. Cerita dikit sih, terkait yang kan, misal dikatakan sama mas-mas baca di contoh, ini tentang eco-parenting gitu. Kalau misalkan berbicara tentang ekofeminisme, berarti ini berbicara tentang ekologi yang bersifat tentang keibu-ibuan. Nah, yang disampaikan tadi, terutama tentang bagaimana istilahnya peran sebagai perempuan itu terhadap keluarga dalam basis lingkungan. Saya sangat tertarik sekali terkait hal itu. Bahkan ya alhamdulillah gitu. Dari kemarin kan saya berbicara tentang berkebun, sekarang basisnya saya berbicara tentang penanggulangan sampah gitu.
bagaimana mengolah sampah atau plastik rumah yang telah kita bawa dari luar. Nah, berbicara terkait hal itu, saya pun terinspirasi dari sosial media, terutama dari Mbak Andini Miranda sebagai founder dari Suara Sampah. Nah, di sana pun kayaknya Teteh juga kenal ya, Teh. Terus kalau misalkan tentang berkebun, Mbak Soraya gitu, tentang tentang berkebun di kotanya, sampai kan masuk di film Semesta juga gitu. Terus ada banyak sekali kayaknya yang berjejaring tentang hal itu. Dari yang disebutkan di Garut, di pesantren Atorik itu. Terus kalau misalkan berbicara tentang permaculture, itu ada dari orang Bandung. Itu juga perempuan juga gitu. Saya lupa lagi namanya. Permakultur, urban permakultur yang di Cimahi gitu. Sampai-sampai kan saya juga masuk gitu, sering lihat YouTube juga gitu, bagaimana istilahnya ada TV mencanangkan tentang perempuan sebagai istilahnya yang ramah terhadap lingkungan. Terus banyak lagi lah. Terutama kalau misalkan teman-teman nonton Liziki di YouTube itu sebagai istilahnya yang masak-masak gitu kan. Nah, itu tuh sebagai ekofeminisme juga gitu kalau saya refleksikan gitu. Karena beliau mengajarkan ke kita tuh sebagai ternyata peran perempuan tuh sangat besar sekali gitu dalam rumah. Nah, terkait hal itu. Terus kalau misalkan saya mau bertanya tentang terkait gender tadi gitu. Karena kan kalau misalkan ketimpangan gender yang tadi disebutkan ada 3 ya dari Mbak atau Teteh Hermi. Yang pertama itu adalah konstruksi sosial tentang perempuan, yang kedua lahan, dan yang ketiga dogma gitu. Nah, saya bertanya tentang dogmanya gitu. Nah, kan kalau misalkan dalam Al-Quran itu tentang waris ya, Mbak Hermi atau Teteh Hermi, itu kan Allah berfirman tuh, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain gitu. Yang pada intinya satu anak lelaki itu sama dengan bagian 2 orang perempuan gitu ya, kalau tidak salah gitu. Nah, kan tadi dibicarakan bahwa warisan itu menjadi dogma itu seperti yang ketimpang gitu. Nah, bagaimana gitu untuk istilahnya mensejajarkan Al-Quran itu tidak salah dan kita pun bisa enak itu sebagai, kalau misalkan saya sebagai perempuan tuh saya pun bisa menerimanya gitu. Padahal kan kalau misalkan dalam kitab suci ketetapannya sudah seperti itu. Barangkali seperti itu, Teteh. Terima kasih. Ya, makasih Rizal. Wah, ini pertanyaannya saya ini ya Singkat aja Mbak, nanti Iya. silakan. Kayaknya David itu mungkin sebetulnya bisa menjawab ini ya lebih baik dari saya. Tapi kalau saya akan bilang seperti ini, saya sangat yakin bahwa nilai-nilai Al-Quran itu seharusnya bisa dikontekstualisasikan dengan perkembangan masyarakat gitu ya. Bahwa misalnya dulu ketika waris itu diberikan dalam konteks laki-laki memiliki peran berperang yang itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sedangkan perempuan itu tidak dikirim ke medan perang tetapi tetap berada di rumah dengan asumsi bahwa biayanya tidak setinggi ketika tidak setinggi seperti laki-laki yang harus pergi ke medan perang, maka dalam konteks di mana sekarang perempuan memiliki peran yang sama dalam interaksi domestik ataupun interaksi sosial, maka persoalan tersebut seharusnya juga mengikuti konteks. Artinya persoalan waris itu perlu dikontekstualisasikan dengan bagaimana perempuan selama ini sudah mengambil peran yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya kan waris bukan hanya satu-satunya pendekatan untuk mendistribusikan harta dari orang tua ya. Ada misalnya hibah gitu atau pemberian. Nah, kenapa tidak menggunakan mekanisme memberi gitu supaya kelompok laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan juga bisa menerima sumber daya yang sama, yang adil dari orang tuanya. Terus yang ketiga, pendekatan saya adalah memberikan keadilan bukan berarti memberikan nominal yang sama. Bisa jadi kelompok perempuan seharusnya mendapatkan nominal yang sama ketika mereka berada dalam situasi yang lebih dirugikan atau dalam situasi yang lebih miskin.
Kenapa sumber daya itu tidak didistribusikan lebih banyak kepada anak perempuan? Atau kenapa tidak ke anak laki-laki kalau memang mereka memang lebih membutuhkan sumber dana atau sumber daya? Jadi 3 pendekatan itu menurut saya harus selalu bisa kita lihat ya. Satu, mengkontekstualisasikan semua nilai-nilai gitu ya. Dan juga waris ini kan juga fikih. Seharusnya ada kontekstualisasi yang bisa dilakukan. Yang kedua ada pendekatan selain waris yaitu hibah. Yang ketiga pendekatan keadilan. Melihat kelompok mana sih yang sebetulnya lebih membutuhkan untuk diberi. Atau kelompok mana yang lebih banyak untuk diberi gitu. Yang seharusnya lebih banyak untuk diberi. Apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi konteks konteks kapasitasnya yang dilihat. Bukan konteks jenis kelaminnya. Mungkin itu saja secara singkat. Ya. Statement terakhir yang sangat menarik ya Mbak, ketika kalau kita pikir kalau di tengah krisis lingkungan hidup dan meningkatnya konflik sumber daya alam di negara ini, peran ekofeminisme itu sendiri jadi lebih penting, yang tak lain karena perempuan adalah paling terdampak dalam konflik lingkungan hidup ya. Terus juga ada posisi perempuan semakin rentang dalam lingkungan dan kehidupan sosial gitu aja. Iya, gitu aja sih Mbak ya. Statement terakhirnya mungkin teman-teman yang lain bisa menanyakan via online atau via media untuk menindaklanjuti sekolah hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Herni, terima kasih Bapak Herni. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Mbak Herni. Kasih Teh. Iya, kenal, sampai ketemu lagi kapan-kapan.